Nabi Adam alaihi wasallam memiliki seorang putra bernama Shits atau Set, dan Shits adalah hadiah dan bahkan Shits berarti hadiah, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam, setelah kematian anaknya Habil. Habil adalah seorang anak yang soleh, seorang hamba Allah yang soleh, sehingga Adam sangat dekat dengan Habil, dan ketika dia kehilangan Habil beliau sangat sedih sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Habil dengan Shits. Sebelum melanjutkan kisah ini, saya ingatkan untuk subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih sahabat Islami. Tidak hanya seorang yang soleh tetapi juga seorang nabi dan utusan Allah, dan Nabi Adam menamainya Shits yang berarti hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak Adam ini sangat dekat dengannya, dia mematuhi perintah-perintahnya, dia belajar dari ayahnya, dia biasa mengingatkan saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya dan yang lainnya. Sewaktu Nabi Adam hidup, dia terus mengingatkan orang-orang di awal zaman karena tidak ada lagi yang mengingatkan di saat itu selain untuk menyembah Allah saja dan bagaimana Saitan dulu telah berjanji dan sebagainya. Dan Shits, setelah kematian ayahnya yaitu Nabi Adam, dia memimpin anak-anak Nabi Adam dan dia memimpin dengan keadilan, dia memimpin dengan hukum Allah, dan dia memimpin persatuan di antara orang-orang yang sejenis. Tetapi Saitan tidak menghentikan rencana itu. Di pihak lain Kabil dan keturunannya berkembang dan terus berkembang melebihi orang-orang yang bersama Shits. Satu dari mereka yaitu Kabil atau Kane, dia memiliki keagresifan dalam perilakunya, dia serakah, dia sombong. Dia memiliki karakter yang keras sehingga sulit untuk bergaul dengannya, lalu apa yang dilakukannya? Dia memutuskan untuk pergi, meninggalkan, dan memutuskan pergi sendiri ke suatu tempat yang sangat jauh. Dan Nabi Adam sebelum kematiannya dia tinggal bersama Shits, dan bersama semua keturunannya yang diasingkan di daerah pegunungan, dan anak muda ini, Kabil memutuskan untuk pergi ke lembah dan pergi ke dataran rendah di suatu tempat yang lebih jauh. Sementara Shits alaihi wasallam telah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syariatnya bahwa dilarang untuk bercampur, berbaur, dengan orang-orang yang telah pergi ke pihak lain tersebut golongan Kabil. Lalu ada sebuah tanda perbedaan. Para pria dari pihak Kabil memiliki wajah yang jelek sementara para wanitanya memiliki wajah yang cantik. Ketika datang ke tempat Shits dan yang tersisa dari mereka, para pria di sana memiliki wajah yang tampan sementara para wanitanya jelek. Berdasarkan riwayat saya tentu tidak sedang mengarang-ngarang dikisahkan bahwa iblis, dia merubah dirinya dalam bentuk seorang lelaki muda layaknya seorang pencari kerja dan dia pergi ke pandai besi yang biasa bekerja dengan logam dan dia bekerja untuk pandai besi tersebut. Dan apa yang dilakukannya? Iblis menciptakan seruling dan dengan seruling tersebut dia keluar dan dia memperkenalkan seruling itu kepada semua orang. Perlahan dia membuat suara yang orang-orang belum pernah dengar sebelumnya karena tidak ada suara yang orang-orang pernah dengar karena saat itu adalah permulaan zaman kehidupan manusia dan kemudian dia menciptakan sebuah drum kecil dan menabuhnya dan semua orang mendekat. Suara apa itu? Dan mereka menghampirinya dan menyaksikan lalu dia meraih sebuah loga dan menabuhnya lalu terbentuklah sebuah suara dan mereka datang lalu dia membuat seruling dan meniupnya dan terbentuklah sebuah suara dan mereka datang, mereka tertarik. Wow, orang-orang ini pintar, mereka jauh lebih maju dari kita. Dan mereka pun begitu asyik menikmatinya dan mereka perlahan mulai melupakan perintah-perintah Allah. Shits tetap istiqomah dalam mengingatkan umatnya dan dia tetap mengisyaratkan umatnya mana yang benar dan mana yang salah dan lainnya. Dalam hal ini, kita menemukan bahwa Saitan sedang melarang mereka melakukan kejahatan cara menciptakan kejahatan. Sehingga seruling pun dibuat dan suaranya sangat indah, dikisahkan bahwa ketika dia membawa seruling kepada mereka dia mulai menggerakkan tubuhnya ke dalam seruling saat mereka mendengarkan alat musik. Semakin mereka mendengar setiap bagian tubuh mereka terpesona terhadapnya lalu mereka pun mulai menari. Inilah cara mereka mengenalkan alat musik ke dunia dan melalui alat musik dia menguasai mereka. Mereka benar-benar menyisihkan di satu hari dan malam minggu. Dan hebatnya hingga hari ini terus berlangsung, mereka mengatur di malam itu di mana mereka akan membuat suara-suara tersebut semua orang datang dan semua orang mendengarkannya akhirnya semua orang benar-benar berpesta dan mereka berpesta. Hingga tiba waktunya di mana sebagian pemuda dari pihak Shits mengunjungi Saitan dan apa yang dilakukannya terhadap mereka. Beberapa tertarik, dia mendatangi dan dia membuat keraguan di hati mereka. Dia membuat mereka bertanya-tanya, Saitan membuat mereka menyelesaikan hukum Allah kenapa? Mengapa kita dilarang untuk berhubungan dengan sepupu kita ini? Dengan kerabat kita ini? Apa hukumnya? Apa alasannya? Seberapa burukkah mereka?
Dikisahkan orang-orang yang berada di pegunungan, kaum Nabi Syits, mulai mendengarkan seruling ini. Beberapa orang lewat mendekat dan mereka mendengarkan seruling. Mereka menyukai suaranya dan mereka mendatangi arah suara karena mereka tidak tahu di mana mereka berada. Untuk pria ini, mereka melihat wanita-wanita yang ada di bawah gunung. Sebagian dari mereka memutuskan, mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Lalu mereka turun dari gunung dan dari beberapa jarak mereka memperhatikan. Mereka telah melihat dan itu menarik perhatian mereka. Bayangkan, mereka tidak berniat untuk berbuat jahat, namun ketika mereka melihat semua orang berpesta, apa yang mereka lihat? Mereka melihat wanita-wanita yang sangat cantik, lalu mereka pun datang mendekat dan ketika mereka semakin mendekat mereka terlihat subhanallah. Mereka adalah pria-pria yang tampan sehingga para wanita mulai menggunakan apa yang biasa disebut dengan tabaruj. Tabaruj yaitu mulai menampakkan kecantikan mereka dan mulai berdandan untuk menarik perhatian. Dan para pria dan wanita mulai bercampur, berbaur, dan melalui musik dan bersama-sama sedemikian rupa. Akibatnya interaksi alami dan reaksi biologis di dalam dewan pria dan wanita, dan Syaitan memainkan larangan sehingga pergaulan bebas mulai terjadi tanpa batas. Para ulama mengatakan bahwa inilah saat awal mulanya zina, inilah saat perzinahan dan hubungan di luar nikah dimulai, perlahan tapi pasti dengan pengenalan dari awal seruling, dan musik yang mana disebut sebagai perayaan antara pertemuan pria dan wanita, dan menari, dan dari waktu ke waktu zina telah dilakukan. Para pria muda ini mereka datang dan mereka menikmatinya karena mereka punya musik, mereka punya wanita, mereka punya segalanya, mereka berpesta, mereka menikmati, dan mereka pergi. Hingga para pria kembali, mereka mengabarkan kepada pemuda lainnya, kalian tidak tahu apa yang kalian permasalahkan. Kalian lihat, mereka punya suara-suara yang beda. Dan suaranya sangat luar biasa. Orang-orang ini pun kembali ke bawah dalam kelompok yang lebih besar, dan kelompok mereka berkembang dan setiap waktu pesta berlangsung ada orang-orang dari pihak yang satu, kaum Nabi Syits biasa pergi diam-diam ke pihak yang lainnya, golongan Kabil mereka biasa melakukan ini. Inilah dosa pertama yang dilakukan secara kolektif bersama-sama, banyak orang menikmati itulah zina, ya zina. Perzinahan persetubuhan di luar nikah, dosa-dosa lainnya telah dilakukan secara individu dan lihat apa yang terjadi. Bayangkan, saat sebuah dosa dilakukan secara kolektif. Ingat orang tidak atau belum melakukan syirik. Syirik adalah ketika manusia melakukan ibadah tertentu membuat sekutu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang berbeda tersebut, tetapi sedikit demi sedikit Syaitan iblis sedang memahami manusia naik ke tingkat kedua, tingkat tiga, tingkat keempat, perlahan-lahan. Dan maka dari itu Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 21. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah Syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah Syaitan, maka sesungguhnya Syaitan itu menyuruh melakukan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena anugerah Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak ada pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syaitan sangatlah pintar, dia mengerti hati manusia sehingga iblis berpikir, aku tidak bisa melakukan saat ini. Ini terlalu cepat, mereka masih terlalu dini, maka mereka akan tahu siasatku. Jadi saya akan membawakan kepada mereka segala sesuatu yang akan menggerakkan mereka, jadi dia membawakan musik, zina. Iblis menggiring mereka sampai ke sana. Dalam hal ini Nabi Syits memerintahkan, menasihati, dan melarang. Nabi Syits hidup beberapa dekade lagi dan beberapa riwayat dan ulama menyepakatinya bahwa dari keturunannya datang sebagian besar para nabi, sebagian besar nabi menyambungnya dan beberapa mengisahkan semua nabi bersambung ke garis keturunannya. Tidak ada yang turun dari Kabil, tetapi dari Nabi Syits, anak Nabi Adam dan Hawa. Demikianlah sepenggal kisah, awal mula musik dan perzinahan dan sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, terima kasih sudah menonton.